Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang memiliki cita rasa unik dan nilai budaya yang menarik, yaitu kue moho. Baik, untuk capaian pembelajarannya itu sendiri yaitu mengenali golongan zat adiktif baik alami maupun buatan yang terkandung dalam produk kue moho. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu membedakan zat aditif alami dan zat aditif buatan yang terdapat pada kue moho dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan zat aditif pada kue moho berdasarkan fungsinya seperti pewarna, pemanis, pengawet, dan pengembang secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi penggunaan zat aditif dalam pembuatan kue moho berdasarkan konsep IPA dan praktik budaya lokal. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis dampak penggunaan zat aditif alami dan buatan pada kue moho terhadap kesehatan secara sederhana. Melalui video ini, kami akan membahas tentang sejarah singkat kue moho, alat dan bahan yang digunakan, proses pembuatannya, manfaatnya, serta kaitannya dengan materi zat aditif dalam pembelajaran IPA. Kue moho merupakan jajanan tradisional khas Jawa Tengah, terutama dari daerah Solo dan Semarang. Kue ini memiliki bentuk mekar, menyerupai bolu kukus atau bakpao dengan tekstur padat namun tetap empuk dan bercita rasa manis. Warna merah muda pada kue moho melambangkan keberuntungan sehingga sering disajikan dalam perayaan Imlek. Kue moho juga menjadi bukti akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa karena merupakan hasil adaptasi dari makanan Tiongkok seperti huat kue atau mantau. Melalui video ini, kita akan mengenal kue moho mulai dari alat dan bahan, proses pembuatan, manfaat, serta keterkaitannya dengan materi zat aditif dalam IPA. Proses pembuatan kue moho dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan masih sangat sederhana, seperti meja untuk mengolah adonan, wadah pencampuran dan fermentasi, kukusan, serta tungku sebagai sumber panas. Penggunaan alat tradisional ini menunjukkan kearifan lokal masyarakat yang tetap dipertahankan secara turun-temurun tanpa bantuan mesin modern. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kue moho antara lain tepung gandum, tape singkong, gula pasir, gula jawa cair, mentega, sari manis atau sodium siklamate, dan pewarna makanan. Beberapa bahan tersebut termasuk ke dalam zat aditif makanan. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memperbaiki rasa, aroma, warna, dan tekstur agar makanan menjadi lebih menarik dan layak dikonsumsi. Gula pasir dan gula jawa berfungsi sebagai pemanis alami. Selain memberikan rasa manis, gula jawa juga memberikan aroma khas dan warna coklat alami pada kue moho. Gula termasuk zat aditif alami yang aman digunakan apabila sesuai takaran. Sementara itu, sodium siklamate atau sari manis digunakan sebagai pemanis buatan. Tingkat kemanisannya lebih tinggi dibandingkan gula biasa, sehingga penggunaannya hanya sedikit. Pemanis buatan termasuk zat aditif sintetis yang harus digunakan secara bijak karena penggunaan berlebihan dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan. Pewarna makanan ditambahkan untuk mempercantik tampilan kue moho agar lebih menarik. Pewarna ini termasuk zat aditif yang berfungsi meningkatkan daya tarik visual makanan. Bahan mentega juga berperan sebagai bahan tambahan yang membantu memperbaiki tekstur sehingga kue tersebut menjadi lebih lembut dan empuk. Tahap awal pembuatan kue moho dilakukan dengan mencampurkan tepung gandum dan tape singkong hingga merata. Tape singkong berfungsi sebagai bahan fermentasi alami yang membantu adonan mengembang. Setelah itu,
Adonan diuleni secara manual menggunakan tangan sampai memiliki tekstur yang baik. Selanjutnya, adonan disimpan dalam wadah tertutup untuk mengalami proses fermentasi selama lebih dari 7 jam. Fermentasi merupakan proses penting yang menentukan pengembangan adonan dan kelembutan kue. Masyarakat mengetahui fermentasi berjalan dengan baik ketika adonan mulai mengembang dan menghasilkan aroma khas tape. Setelah proses fermentasi selesai, adonan kembali diolah dengan menambahkan gula pasir, gula jawa cair, mentega, sari manis, dan pewarna makanan sesuai takaran. Adonan kemudian dicetak secara manual sebelum dikukus selama kurang lebih 5 menit hingga matang. Proses pengulenan manual dan pengukusan menggunakan tungku tradisional menunjukkan adanya teknik sederhana yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan lokal tersebut menjadi bagian dari etnosains, yaitu hubungan antara budaya masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Zat aditif memiliki peran penting dalam pembuatan kue moho. Zat aditif justru bermanfaat apabila digunakan sesuai fungsi dan jumlah yang tepat. Sebagai warisan kuliner tradisional, kue moho mencerminkan kearifan lokal masyarakat. Kandungan karbohidrat dan gula pada kue moho juga dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Dengan memahami contoh nyata penggunaan zat aditif melalui proses pembuatan kue moho, siswa diharapkan mampu lebih kritis dan bijak dalam memilih serta mengonsumsi makanan sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan dari kue moho.